Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan selalu senantiasa dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini atau pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang makanan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar hal yang sebaliknya, yakni makanan dan minuman yang haram. Kemudian bagaimana ciri-ciri serta klasifikasinya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan mulai pembahasan pertama kita, yakni pengertian makanan haram. Apa itu pengertian makanan haram? Maka makanan haram adalah segala jenis makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan oleh umat Islam. Jadi pengertiannya itu sangat sederhana. Jadi segala jenis makanan, baik itu makanan di darat, baik itu makanan yang ada di laut, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah haramkan? Di dalam Al-Qur'an ataupun melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makanan yang Allah haramkan tersebut tidak boleh untuk dimakan oleh umat muslim. Baik, kita lanjut ya. Kita akan berlanjut ke macam-macam makanan yang haram. Kalau tadi kan kita sudah sebutkan bahwasanya makanan haram adalah segala jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini sekarang mau tahu macam-macam makanan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang A, kita akan belajar semua makanan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, jadi ada makanan haram yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan ada yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kita rangkum makanan apa saja yang disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya makanan itu haram. Kita lihat nih. Ada bangkai. Ya, bangkai disebutkan dalam Al-Qur'an. Apa sih itu bangkai? Bangkai itu maksudnya hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih. Ya, misalnya ayam sakit, ya kan mati dengan tanpa disembelih. Atau misalnya ayam itu tertabrak oleh motor. Nah, itu kan ayamnya mati dengan tanpa disembelih. Jadi segala hewan yang mati dengan tanpa disembelih, maka hewan tersebut itu dinamakan bangkai, dan bangkai tidak boleh dimakan atau haram. Kita lihat makanan apa lagi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ada darah misalnya, darah yang keluar dari tubuh. Nah, ini darah juga termasuk makanan yang haram, termasuk darah yang dibekukan, yaitu marus. Marus itu darah yang dibekukan. Dan ada memang orang yang makan darah yang dibekukan. Bapak juga nggak tahu rasanya bagaimana, tapi terlepas dari enak atau tidak rasanya, itu termasuk makanan yang haram. Jadi anak-anak Bapak nggak boleh makan darah, meskipun darah tersebut udah nggak cair lagi, udah dibekukan, tapi tetap saja darah ya darah, haram ya haram. Kecuali ada dua darah yang dihalalkan, yakni hati dan yang kedua adalah limpa. Meskipun mereka berdua itu asalnya dari darah, akan tetapi hati dan limpa itu dikecualikan dalam Islam dan dihukumi halal untuk dimakan. Jadi darah secara keumuman itu haram, nggak boleh untuk dimakan. Akan tetapi ada dua darah yang boleh untuk dimakan, yakni hati dan limpa. Kemudian apalagi? Kemudian daging babi dan seluruh anggota tubuhnya. Ya, jadi bukan dagingnya saja yang haram, tapi seluruh anggota tubuhnya. Jangan mentang-mentang yang disebut dalam Al-Quran itu kan daging babi, berarti kulitnya itu halal, berarti kemudian tulangnya halal, terus matanya halal,
Terus telinganya halal, enggak begitu. Jadi yang haram itu daging babi dan seluruh anggota tubuhnya, termasuk kulitnya, termasuk ekornya, termasuk tulangnya, termasuk matanya, dan semua anggota tubuhnya. Kita lihat. Yang keempat, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, atas selain nama Allah. Seperti menyembelih dengan menyebutkan nama berhala, dewa, atau jin. Nah, ini nggak boleh ya anak-anak. Meskipun hewan itu disembelih, tapi kalau disembelihnya bukan atas nama Allah, akan tetapi nama lain, maka itu juga nggak boleh. Karena memang ketika kita menyembelih, syaratnya satu, harus disebutkan nama Allah. Kalau disebutkan nama selain Allah, itu nggak boleh. Contoh misalnya, menyembelih misalnya kambing atau sapi, kemudian disebutkan dengan nama dewa Brahmana misalnya, atau dengan nama dewa penjaga laut, atau dengan nama dewa penjaga hutan. Nah, itu nggak boleh, nggak boleh. Itu masuk dalam perbuatan syirik, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun dagingnya itu disembelih, tapi lihat dulu disembelihnya atas nama Allah atau atas selain nama Allah. Kalau atas selain nama Allah, maka bisa dipastikan daging tersebut adalah daging yang haram dan tidak boleh untuk dikonsumsi.